Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai komunikasi pemasaran level global. Pengertian dan bentuk komunikasi pemasaran level global. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Komunikasi pemasaran level global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Adapun bentuk utama dari komunikasi pemasaran yaitu 1. Personal selling. Personal selling ini merupakan bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, advertising. Advertising ini merupakan segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Yang ketiga, sales promotion. Sales promotion ini merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat. Dan yang terakhir, public relation. Pada public relation ini, praktisi humas bertujuan untuk menghasilkan publisitas yang baik, dan personal humas juga memainkan peran kunci dalam merespon laporan media yang tidak menyenangkan atau kontroversi yang timbul karena kegiatan perusahaan di belahan dunia. Bagian B, ada variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Ada sejumlah variabel yang bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Beberapa faktor tersebut dapat dikendalikan oleh manajemen lokal atau manajemen pusat. Dua faktor yang paling berdampak langsung dan segera pada organisasi dan aktivitas komunikasinya yaitu budaya dan media. Langsung saja kita bahas yang pertama, itu budaya. Budaya berperan penting dalam memberikan identitas dan pedoman bagi setiap individu mengenai perilaku yang bisa diterima. Budaya ini diturunkan dari generasi ke generasi. Proses ini berlangsung melalui keluarga, agama, pendidikan, dan media. Pada budaya terdapat 3 aspek yang langsung berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Antara lain, yang pertama simbol. Simbol ini baik dalam bahasa berbentuk tulisan maupun lisan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan dialog dan bertukar pikiran. Yang kedua, institusi dan kelompok. Pada institusi dan kelompok ini, institusi akan membantu pembentukan struktur masyarakat dan budaya tertentu, serta memberikan wahana komunikasi dan pelestarian budaya. Yang ketiga, nilai. Nilai ini merupakan salah satu riset yang paling berpengaruh dalam literatur pemasaran global yang menyangkut aspek budaya. Yang kedua itu media. Pada media ini, perkembangan teknologi berdampak besar pada bentuk dan jenis media yang dapat diakses oleh audiens. Namun ketersediaan media tidak sama antar negara dan rentang serta tipe media juga bervariasi antar negara. Bagian C, strategi komunikasi pemasaran global. Sebuah organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar sesuai dengan kondisi negara, regional, dan lokal. Beberapa strategi dalam komunikasi pemasaran global diantaranya: 1. Menggunakan bahasa internasional. Bahasa sebagai alat komunikasi termasuk penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kita ketahui, pemasaran global akan efektif dilakukan manakala komunikasi yang digunakan juga menggunakan bahasa internasional. Ini akan memudahkan informasi yang sifatnya promotif akan disebarkan dalam bahasa yang banyak diketahui. Tentunya, ini adalah teknik yang baik untuk diterapkan. Yang kedua, menyediakan fasilitas terjemahan. Fasilitas terjemahan juga bisa dijadikan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pemasaran secara global. Ini akan memudahkan proses komunikasi antara pihak-pihak yang mungkin memiliki perbedaan bahasa.
Tentunya ini juga menjadi strategi yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Dan yang ketiga, menekankan komunikasi persuasif. Komunikasi dengan sifat persuasif umumnya akan mengajak atau mempengaruhi seseorang agar tertarik terhadap suatu produk ataupun jasa. Nah, bahasa-bahasa yang digunakannya juga bersifat promotif dan ajakan. Bisa ditekankan lebih lagi dalam kategori ini supaya model komunikasi pemasaran berlangsung dengan lebih jelas dan juga efektif. Yang keempat, membangun jaringan komunikasi skala internasional. Jaringan komunikasi skala internasional diperlukan sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran global agar jaringan tersebut menjadi lebih solid. Ini berarti bahwa komunikasi yang baik akan membutuhkan struktur yang baik juga. Nah, proses pembentukan jaringan informasi ini bisa dimulai dari skala yang kecil terlebih dahulu, kemudian meningkat ke skala yang lebih besar. Dan yang terakhir, membuat branding. Branding merupakan cara yang paling tepat dan juga cocok untuk membuat suatu karakteristik pada perusahaan atau pelaku bisnis. Dengan adanya branding, seseorang bisa lebih mudah mengingat tentang jasa atau produk yang sedang ditawarkan. Nah, bentuk branding ini juga bisa dalam bentuk simbol atau logo yang sederhana, tetapi memiliki sifat ikonik. Baik, kemudian bagian D, isu-isu dalam pemasaran global. Dalam ajang pemasaran global, setidaknya ada 4 isu sentral yang patut mendapatkan pusat perhatian serius dari pemasaran. Yang pertama, standarisasi versus adaptasi. Isu standarisasi versus adaptasi bukan hanya menyangkut aspek produk dan merek, namun juga unsur bauran pemasaran lainnya, seperti distribusi, promosi, dan harga. Dalam konteks global branding, keunggulan dan kelemahan melakukan standarisasi menggunakan satu merek global dan versus adaptasi menggunakan beberapa merek nasional berbeda. Kemudian yang kedua, sensitivitas kultural. Perbedaan budaya merupakan faktor yang paling signifikan sekaligus masalah paling pelik yang dihadapi perusahaan multinasional. Ketidakmampuan pemasaran memahami dan mengapresiasi faktor ini kerap kali berujung pada kegagalan internasional. Kemudian yang ketiga, nasionalisme. Dalam pemasaran global kerap kali dijumpai adanya stereotyping tentang sikap terhadap produk buatan luar negeri. Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan konsumen atas suatu produk tertentu tidak hanya didasarkan pada daya tarik dan karakteristik fisik produk saja, tetapi juga berdasarkan negara asalnya. Maksudnya, segala pengaruh dari negara asal terhadap persepsi positif maupun negatif konsumen tentang produk dan merek tertentu. Kemudian yang keempat, mode of entry atau strategi memasuki pasar luar negeri. Secara garis besar, alternatif strategi memasuki pasar negara lain meliputi ekspor, kontraktual, wholly owned, subsidiaries, dan e-marketing. Ekspor masih dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi ekspor tidak langsung, ekspor bersama, dan ekspor langsung. Mode of entry kontraktual terdiri atas lisensi walaba, kontrak manufacturing, dan usaha patungan. Sedangkan wholly owned subsidiaries meliputi akuisisi dan grant pledge. Kemudian bagian E, segmentasi dalam pasar global. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau pemasaran yang terpisah. Yang pertama, pemasaran massal atau mass marketing, yaitu penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosi secara massal sebuah produk kepada seluruh pembeli. Pemasaran tersebut menciptakan pasar potensi terbesar, biaya paling rendah, harga lebih rendah, atau margin yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pemasaran segmen, yaitu perusahaan menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembeli. Perusahaan mengisolasi segmen yang lebar yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi apa yang ditawarkannya
agar lebih mendekati kebutuhan satu atau beberapa segmen. Kemudian yang ketiga, pemasaran ceruk, yaitu berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit, biasanya didefinisikan dengan memilih suatu segmen menjadi beberapa subsegmen. Kemudian yang keempat, pemasaran mikro, yaitu praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu.